Dan ini kamera 360 gue nggak hidup, coba tolong liatin dong Dan, tiup-tiupin gitu, liatin. Udah hidup Dan, tiup tuh, kabur Dan, tiup Dan, kabur, tiup. Nah udah jelas udah. Sahabat Indonesia, ini adalah Toyota Veloz tipe Q 1500cc CVT ya. Diakui unitnya ini akhir banget 2022 ya, tapi untuk 2023 2024 nya kabar-kabarnya masih sama gitu ya untuk varian Veloz tipe Q ini. Nah, ini Veloz Q non TSS, dan apakah menurut sahabat Indonesia ini mobil yang mirip dengan Avanza? Berbeda sih, tapi mau dibilang mirip juga. Yang pertama dari segi eksteriornya adalah, nah ya, kelihatan ini lampu sih sebenarnya mirip-mirip, tapi di atas sini sudah diberikan apa ya, garnish chrome yang menyatu sampai belakang, menyatu sampai pilar apa nih, A, B, C, D, sampai pilar D-nya itu grill apa, dari grill sampai ke pilar D itu menyatu garnish chrome ini. Dan kemudian diberikan grill yang lebih besar dengan model apa ya, kayak T begini, aksennya piano black, dan disambung dengan garnish di atas fog lamp ini yang berbentuk chrome T begini juga. Dilengkapi dengan lampu sen yang sudah running ya, sudah berjalan begitu. Dan untuk lampu kecil dan DRL-nya ini adalah LED, lampu besarnya juga LED by beam ya. Jadi lampu besar, lampu tembaknya juga sudah LED. Namun fog lamp-nya masih halogen. Secara keseluruhan desain eksterior depannya memang lumayan berbeda ya dengan varian yang Avanza tipe G 1500cc-nya ya. Kalau belum nonton yang varian Avanza 1500 tipe G-nya, ada di sini ya, videonya bisa ditonton dulu kalau misalnya, atau setelah ini boleh nonton di sini gitu ya. Oke. Nah, dan juga untuk yang tipe Veloz ini, Toyota Veloz Q mendapatkan velg berukuran 17 inci depan belakang. 1 inci lebih besar dibandingkan dengan Avanza yang tipe G gitu. Ya, overall apalagi ya, kalau untuk outline sebenarnya agak mirip ya, tapi perintilan-perintilan tuh banyak sekali yang berbeda gitu. Kita masuk ke bagian permesinan. Nah, untuk mesin permesinannya, Toyota Veloz 1500cc Q CVT ini menggunakan mesin, aduh panas, panas. Menggunakan mesin 1500cc 4 silinder 2NR VE yang menghasilkan tenaga 104 horsepower di 6000 rpm dengan torsi sekitar 140 ya kalau nggak salah, 138 Nm di putaran kira-kira sekitar 4200 rpm. Mesin ini sebenarnya mesin yang sama ya dengan kalau boleh dibilang Avanza 1500 tipe G CVT, kemudian dengan Yaris Cross yang non hybrid, kemudian dengan apalagi sebenarnya dengan Rush juga sama nih, cuman Rush posisinya apa ya, longitudinal ya kalau nggak salah, yang bisa penggerak belakang gitu. Jadi mated, posisinya diputar 90 derajat begini. Untuk di Veloz Q 2022 akhir ini mated dengan transmisi CVT ya. CVT-nya ini adalah CVT yang DCVT Daihatsu ya, dual CVT ya. Itu adalah CVT yang memiliki gigi kasar, mode gigi kasar ya. Semua sahabat Indonesia udah hafal lah kalau di CVT ada mode gigi kasar ya gitu ya, untuk kecepatan kira-kira 0 sampai 60 atau 70 km/jam. Itu akan membantu mobil ini mendapatkan tarikan yang sangat responsif. Responsif nggak? Tetap responsif, tapi ntar ada tapinya, ntar kita bahas ya untuk yang Veloz tipe Q ini ya, CVT-nya ya. Oke, tapi dengan kombinasi seperti ini, mobil ini masih mendapatkan fuel consumption yang masih lumayan irit dengan tenaga mesin yang oke lah ya untuk mau menggunakan ring 17 sebesar ini. Mobil yang beratnya kira-kira sebesar LMPV 3 baris ini masih oke ya. Oke, kita masuk ke bagian eksterior belakang. Nah, untuk bagian eksterior belakangnya, maksudnya dari samping lanjut ke belakang ya. Tadi yang dibicarakan, ada garnish chrome yang berlanjut nih dari grill, di atas grill sampai ke pilar D. Ini garnish chrome yang khas banget ya untuk yang Veloz. Untuk yang Avanza tidak ada yang garnish chrome begini. Dan di belakang sini mendapatkan desain bumper yang berbeda. Ini bumpernya ini berlanjut dari samping itu ya, side skirt samping ini berwarna hitam doff, berlanjut sampai bumper belakang. Jadi semacam ada diffuser di belakang sini ya. Dan ini desain yang berbeda dengan Avanza tipe G-nya. Kalau untuk lampu belakang, kalau kita nggak lihat ini sebenarnya mirip. Ini mendapatkan lampu senja yang LED, lampu rem juga LED. Lampu sen pun dan lampu mundur sudah LED, tapi ini disambung menuju
ke lambangnya di tengah. Bagus ya desainnya. Kalau malam nih kelihatannya kayak agak sedikit seperti Lexus gitu ya kalau dari jauh ya. Dan sudah banyak mobil-mobil Toyota yang lain seperti misalnya Innova Reborn atau Rise gitu ya, Toyota Rise, yang membeli aksesoris untuk menyambung lampunya sampai ke bagian tengah dekat lambang itu ya, mengikuti Veloz ini ya, dan mendapatkan emblem Veloz ya kan. Nah, kalau untuk velg masih sama dengan yang depan, ini mendapatkan velg ring 17 1 inci lebih besar dari Avanza tipe G 1500 cc. Oke, kita langsung beralih ke bagian interior baris keduanya ya. Aduh. Untuk bagian garis kedua, di mana posisi duduknya cukup lega, tinggi saya 181, masih ada sisa 7 sampai 8 jari ya ke atas. Lalu kalau untuk bagian kaki masih ada sisa 5 6 jari, dan kalau dimajuin masih ada sisa space. Dan ini bagian bawah juga masih bisa masuk ke dalam. Jadi enak sih posisinya. Tapi kenapa ada dia? Aduh, bodoh ah. Kita pindah sebelah sana aja. Mau masuk jadi susah. Untuk bagian door trim sini udah ada material kulit empuk, walaupun sini masih plastik. Sudah ada kompartemen buat cup holder, dan sini unik nih, ada tempat cup holder juga. Nah, kalau untuk tempat duduk sini lucu, ada bisa taruh handphone sama tablet. Nih enak ya, buat anak-anak bisa naruh apa barang-barang di sini. Untuk bagian AC dia jadi satu sama plafon. Cuman yang ini nih nggak ada di bagian Avanza nih. Dia cuma ada di Veloz, ada RSE buat entertainment. Terus di sini ada cup holder lagi, dan ada 2 biji power outlet. 2 biji, iya. Biji. Dan sini kalau bisa ditarik bisa jadi seperti captain seat. Ya, cukup nyaman, Bu. Oh gitu. Udah tuh, tapi ngapain lu di sini? Minggir lah, sana lah. Cepet lah, minggir lah, sana lah. Aduh, gua mau bahas baris ketiga aja lah. Kenapa lu udah di sini mulu sih? Aduh. Udah dia kemari lagi. Untuk baris ketiga lumayan padat ya di sini ya. Dengan badan saya yang tinggi 181, kayak di atas tuh hampir 1 jari sampai nggak masuk nggak itu sejari? Enggak sih, cuman masih oke lah, masih bisa duduk di belakang walaupun lumayan mepet nih sama depan nih. Iya, jadi itu ketemuan tuh. Iya, ngobrol sama pacaran tuh ya. Iya, cuman kalau berjalan jauh sih lumayan capek sih. Di sini ada kompartemen cup holder, terus di sini juga ada. Terus ada power outlet. Iya, udah. Udah bodo amat, gue mau ke bagasi. Diam lo. Aduh, ini Jin ngapain tiduran melintang begini? Amat sih orang tidur juga. Tapi muat lo ya. Muat lo. Tinggi berapa tadi? 181. 181. Muat lo ya, kakinya lurus lo melintang begini. Rata sih. Tapi ngapain sih di sini? Aduh, udahlah bodo amat. Ayo kita ke bagian depan aja deh. Nyetir. Ayo sahabat Indonesia, kita ke bagian depan aja. Untuk kursi pengemudi di sini, ya pertama-tama yang harus kita sebutkan dibedakannya, Veloz itu dapat ini ya. Nih, kulit-kulit empuk-empuk lagi nih. Ya. Seperti tadi dibahas sama Jin tadi di belakang. Ini nyambung juga ke sebelah sini, konsol boxnya ini juga udah empuk-empuk. Jadi kita posisi duduknya kalau lagi di tol, jalan santai begini, enak juga sih, tangannya kiri kanan nih bisa naruh ya, jadi nggak capek kalau untuk jalan jauh gitu. Di samping itu karena ini masih sore mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat sebenarnya di sini nih, ini di sini ada ambient lighting, nyambung sama bagian sini nih, kalau kelihatan nih, di sebelah kisi-kisi ini, kisi-kisi engine start stop nih, ada ambient lighting, warna biru. Lain daripada itu, nah ini instrument cluster. Kalau untuk TCS nih bisa dinyalain, bisa nggak sih? Off. Oh ya, traction control off di situ ya. Traction control ini sudah ada dari sejak tipe E, tipe G, Avanza maaf ya. Avanza tipe E, tipe G sudah ada, sampai di Veloz pun tetap ada. Tapi instrument clusternya ini, instrument cluster yang digital. Dia sudah bisa melihat kita punya putaran setir tuh tadi ya. Kemudian ini juga bisa melihat average fuel economy, range. Nah, kalau yang TSS ini bukan TSS ya. Kalau yang TSS di sini ada pilihan cruise control, kemudian macam-macam fitur safety lah, misalnya kayak lane keep assist seperti itu. Kalau untuk yang ini non TSS memang tidak ada, tapi sudah ada yang steering angle right seperti itu gitu ya. Steering angle left sudah ada. Nah, untuk setir sudah dibalut dengan kulit-kulit, walaupun ini kulitnya masih kulit-kulit yang agak sedikit kasar ya, tapi kulitnya kuat, tidak seperti yang
dulu Veloz yang 2015, seperti yang kalau sahabat Drive Indonesia tahu, Drive Indonesia punya nih Bitter Veloz ya, Veloz termurah di Indonesia yang milik Drive Indonesia ini udah pada rontok kulitnya. Yang ini Veloz yang 2023 ya 2022 akhir ini udah enggak. Untuk kursi depannya ini campur ya, semi mendapat kulit sintetis di pinggirnya, di sisi-sisi paddingnya ini, tapi di bagian tengahnya headrestnya juga sudah kulit sintetis, tapi di bagian tengahnya masih fabric. Apalagi, nah multimedia salah satu yang paling beda nih, yang Veloz multimedia lengkap banget. Udah ada Apple CarPlay, ya, sudah ada Android Auto, tapi memang pasti pakai kabel, tapi paling nggak sudah ada dan penting dipakai ada di sini karena buat kita pakai Maps gitu, ya, Apple CarPlay dan Android Auto sangat penting. Bluetooth tetap ada, tapi lain daripada itu ada namanya kamera 360 tadi seperti yang dibahas yang di awal video ya, jadi bisa ngeliat hidung orang kalau hidung orang ngintip-ngintip di spion. Tapi bisa buat dipakai buat parkir juga ya, ngelurusin parkiran seperti itu. Itu berguna banget dan itu Drive Indonesia bilang ini paling aktif karena apa? Misalnya kita sebelah kanan ada gerakan nih, contoh kita buka pintu, nah ada gerakan, dia muncul tuh sensor geraknya tuh seperti itu. Jadi kalau ada gerakan kita bisa langsung tahu, oh ada gerakan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri misalnya ini ada gerakan, nggak kelihatan ya ini ya, nggak kebaca gerakannya. Tuh ada gerakan sebelah kiri. Jadi kalau ada motor lewat di sebelah kiri misalnya, dia langsung nyala. Jadi kita tahu ada gerakan di sebelah kiri atau kanan kita. Itu penting banget, kepake banget dulu untuk dipakai jalan-jalan macet misalnya gitu ya. Aduh, itu enak buat Veloz, itu enak. Lain daripada itu, di sini sudah ada wireless charging dan rem tangannya pun sudah elektrik. Apalagi ya? Ini padding empuk itu nyambung sampai ke sini. Tapi ini keras ya, ini keras semua. Tapi kelihatannya nyambung sampai ke door trim. Yang padding yang dashboard ini empuk kulit. Dan ada cup holder di situ, gitu ya. Oke, itu aja. Kita langsung tes ke bagian driving impression aja sebelum sahabat Drive Indonesia pada bosen, gitu ya. Yuk kita jalan. Driving impression Toyota Veloz tipe Q non TSS ya. Ini yang CVT. Sebenarnya di stikernya masih ada tulisan Avanza tuh di stiker belakang, stiker kaca baris ketiga. Tapi oke lah, Toyota kita sebutnya Veloz, kita sebutnya Veloz ya. Yang pertama kali dirasakan oleh Drive Indonesia sebenarnya mirip nggak sih sama Avanza yang 1500G? Ya, betul, masih mirip. Tapi memang ada sedikit perbedaan. Nah, DCVT kan gigi kasar ya. DCVT tuh gigi kasar, mode gigi kasarnya itu kan berfungsi dari 0 sampai kira-kira 60 km per jam. Nah, kalau 0 sampai 60 km per jam, memang sebenarnya Veloz ini kira-kira hampir sama lah sama Avanza. Dan karena velgnya ring 17, dia malah jadi makin nggak nyentak-nyentak lagi. Jadi kayak berasa bawa mobil Matic konvensional, malah jadi lebih halus gitu ya. DCVT-nya jadi nggak, karakter yang agak sedikit kasar nyentak-nyentaknya itu bener-bener hilang di Veloz itu. Tapi kalau kita sudah di atas 60, nah ini pas dia nggak masuk gigi kasar, kita mau nambah kecepatannya. Jujur boleh dibilang agak sedikit lebih lemot daripada Avanza tipe G-nya. Karena apa? Mungkin karena torsi di RPM bawahnya yang karakternya memang nggak terlalu banyak torsinya. Sedangkan velg 17 itu kan membuat mobil ini menambah akselerasi harus lebih apa ya, lebih mendorong gitu kan ya, kalau butuh dorongan lebih. Jadi kesannya kayak sedikit terlambat untuk menambah kecepatan yang di atas 60-70 gitu. Tapi memang tidak terlalu terasa di dalam kota. Lebih banyak terasa kalau kita di jalanan tol atau misalnya jalan yang kosong seperti ini gitu ya. Nah, lain daripada itu, nah kita coba pakai gigi kasar dulu ya ke 60. Nah, lain daripada itu, kalau kita dalam kecepatan yang lumayan tinggi begini, yang tetap dirasakan memang masih mirip sama Avanza adalah NVH-nya ya. Road noise sih so-so lah, tapi yang Drive Indonesia masih rasakan tuh di ini. Wind noise tuh masih terasa sekali. Ini memang 70 nggak terlalu banyak angin, jadi nggak terlalu berasa. Tapi ada tuh bunyi begitu. Dan kalau ada suara motor dari luar atau suara truk dari luar, itu terdengar sekali. Nggak sekali lah, terdengar. Tapi terdengar di dalam Veloz Q ini gitu. Jadi kalau dibilang untuk NVH-nya 7/10 lah ya.
kalau boleh dibilang untuk Veloz yang mirip-mirip sama Avanza lah kira-kira, Avanza Ki. Kalau untuk suspensi, nah untuk suspensi lain. Untuk suspensi itu masih cukup menjadi strong point dari Veloz ya. Walaupun memang dia ringnya itu velgnya ring 17, profil bannya 205/50, agak lumayan tipis. Tapi mobil ini keempukannya tuh nggak terlalu beda jauh sama Avanza yang menggunakan ring 16 gitu. Itu poin plus ya maksudnya ya. Dalam hal ini untuk ring 17 masih bisa seempuk ini, masih bisa cruiser banget ketika ketemu gelombang dan ketemu kejutan, itu masih lumayan oke. Itu poin plus banget lah untuk Veloz tipe Q CVT ini gitu. Tapi ring 17 itu ada poin bagusnya. Poin bagusnya ya itu begini. Memang untuk keempukan memang sedikit banget berbeda dengan Avanza. Nggak seempuk Avanza, tapi masih tergolong empuk. Tapi yang paling menarik dari penggunaan ring 17 itu adalah dari respon setirnya. Respon setirnya untuk Veloz ini ya, Veloz tipe Q ini tajam gitu loh. Dengan ring 17-nya membuat travel ban-nya tuh tidak terlalu jauh kan kalau dibelok-belokan gitu ya. Jadi respon setirnya tajam. Misalnya nih kita mau slalom ya, misalnya ya. Tuh tajam ya respon setirnya ya. Tuh. Dan nggak terlalu banyak travel apa sih itu di belakang? Aduh. Nah lo, Jinnya masih di belakang. Itu bagaimana? Aduh Jin buruan lu pindah ke Kayaknya aman setirnya ya. Jin, lu buruan duduk, kita mau tes performa. Oke, nah udah ya gitu ya lu ya. Pegangan lu, gua mau tes performa. Ya, sahabat Review Indonesia, kita tes performa karena sahabat Review Indonesia semua bilang paling kenceng 0 ke 100-nya mobil DCVT itu pakai D, power mode. Oke, kita lakukan seperti demikian. Tes akselerasi, pengereman, dan handling. Kita mulai dalam full throttle dalam 1, 2, 3. 60, 70, 80, 90, 100 braking. Nah itu brakingnya enak. Nah mobil ini oke, kita bahas dulu ini ya, cornering ability ya. Cornering ability-nya itu mobil ini pas kita turn in tajam. Dan di tengah-tengah memang ada sedikit faktor understeer-nya, ada sedikit faktor berasa kelimbungannya karena memang suspensinya masih lumayan empuk ya. Tapi ketika kita tambah, mau masuk. Serunya itu. Jadi di tengah-tengah udah limbung nih, travel suspensi udah maksimal, berasa miring. Kayaknya mau out, tapi kita tambah setirnya, dia mau masuk. Nih kita coba lagi nih. Tikung kanan 90, rem belok kanan. Ini kan kelempar keluar nih, ya kan? Tambah lagi, masuk tuh. Jadi serunya salah satu di situ mobil ini. Oke, kita tadi out of racing line ya, nggak ada masalah karena kita mau coba faktornya itu yang udah understeer tapi ditambah masuk. Lucu banget itu. Itu karakter dari ring 17-nya. Kayaknya bannya tuh kalau udah travel maksimal, respon setirnya tajam, understeer tapi ditambah ada respon tambahan lagi gitu. Itu menariknya dari handling LMPV Veloz Q CVT ini gitu ya. Nah kalau misalnya kita agak ngebut sedikit gitu, tentunya kita harus tahu dong pengeremannya seperti apa gitu kan ya. Nah, oke, kita tes pengereman dari Veloz Q15 CVT ini dari 80 km/jam full brake dalam 1, 2, 3 full brake. Halus kan? Nggak ada berasa ger begitu kan? Dan pipi Review Indonesia cukup terasa tertarik ke depan ya, jadi terasa agak kayak pipi sumo maju ke depan gitu. Karena memang mobil ini brakingnya sebenarnya bukan dibilang lebih pakem ya. Kita coba lagi deh dari 60 kali ini. 1, 2, 3 full brake. Ya. Bukan dibilang lebih pakem, tapi karena ABS-nya ini smooth sekali, dibantu dengan rem cakram yang di belakang ya. Jadi rem belakang ini cakram ya, bukan tromol. Membuat mobil ini kerja ABS-nya tuh sangat sinkron dengan keempat ban. Jadi mobil ini ngeremnya tuh bener-bener smooth dan kayak narik kita gitu, kayak pipinya tuh kayak langsung ke depan gitu, kayak sumo gitu ya. Makanya jangan gendut-gendut. Matiin power mode-nya. Dan kalau udah kita berjalan santai, mobil ini bisa kembali civilized gitu ya, bisa kembali ke mode RPM rendah gitu. Nah kalau kita udah berjalan santai dari setelah kita udah nggak but-butan lagi, Toyota Veloz tipe Q CVT ini mendapatkan fuel consumption yang ya sebenarnya sih kalau boleh dibilang memang tidak
irit varian Avanza G 1500 cc nya ya, mobil ini mendapatkan fuel consumption yang Drive Indonesia dapat. Ini jangan diintip ya, karena ini memang Drive Indonesia. Coba sahabat Drive Indonesia yang tahu nggak sih ini kenapa tiap kali Drive Indonesia starter ini ke reset. Jadi kalau kita matiin mesin tadi, misalnya tadi Drive Indonesia beliin minum buat Jin itu, kita akan matiin mesin di Indomaret, dia nyalanya 0 lagi gitu. Kenapa seperti itu? Apakah ada settingannya? Coba tolong sahabat Drive Indonesia kalau tahu boleh komentar di bawah ini ya. Tapi yang didapat oleh Drive Indonesia untuk menyetir, karena memang ada waktu itu ada urusan kita pergi dari Jakarta Barat ke BSD gitu ya, kan itu kombinasi tuh antara dalam kota dan juga jalan tol. Yang didapat oleh Drive Indonesia, fuel consumption dari Veloz CVT ini adalah sekitar 14,5 sampai 14,8 km per liter. Itu kombinasi antara penggunaan dalam kota dan jalan tol. Nah kalau misalnya kita penggunaan hanya di dalam kota, Veloz CVT ini mendapatkan angka konsumsi bahan bakar sekitar 12 sampai 12,5 km per liter. Angka yang sebenarnya memang kalau boleh dibilang smack bang in the middle of range fuel consumption LMPV ya, misalnya kayak Stargazer gitu, misalnya kayak Expander, kira-kira segitu juga lah. Tapi kok Drive Indonesia merasa itu agak sedikit, permisi Ras ya, Drive Indonesia merasa itu agak sedikit berbeda dengan yang Avanza-nya yang 15G nya itu bisa mendapat sekitar 14 gitu, 13,5, 14 atau bahkan lebih sedikit untuk penggunaan dalam kotanya. Kenapa begitu ya? Apa karena penggunaan velgnya yang sedikit lebih besar itu ya, 1 inci lebih besar daripada Avanza tipe G gitu ya. Untuk penggunaan bahan bakar di jalan tolnya, di reset dari masuk pintu tol sampai keluar tol, kira-kira mendapatkan angka sekitar 19 sampai 20 km per liter untuk Veloz tipe Q 1500cc CVT ini. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi, Toyota Veloz Q CVT non TSS ini harganya berapa sih? Ya, menurut info yang didapat oleh Drive Indonesia dari situs resmi salah satu dealer Toyota ya, dealer resmi Toyota, untuk tahun 2024, nih 2024, Veloz Q CVT non TSS harganya adalah 306,4 juta rupiah. Dari itu memang untuk harga Jakarta ya. Kalau Anda mau lihat untuk harga daerah masing-masing, misalnya Anda di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek, serta mau tahu diskonnya, boleh cek langsung ke dealer Toyota favorit Anda setempat begitu. Nah, kalau sahabat Drive Indonesia mau meminang Veloz, tapi mikir-mikir nih cocok nggak sih buat gue? Jadi sebenarnya Veloz ini cocoknya buat siapa? Nah, menurut Drive Indonesia, Veloz ini sebenarnya penggunaannya agak mirip ya dengan Avanza, yaitu untuk keluarga yang memang misalnya sudah punya momongan dan kemudian suka jalan-jalan juga misalnya dengan orang tua atau dengan rekan kerabat gitu ya, dengan saudara. 7 seaternya itu gede banget. Tadi Jin kursi belakang yang tingginya 181 cm di baris ketiga itu masih muat walaupun kakinya pacaran sama kursi. Kalau misalnya Anda punya saudara atau kerabat yang tingginya 170 cm-an, itu pasti nyaman untuk jalan jarak jauh. Dan juga kalau buat bawa barang besar gitu ya, itu flat banget lantainya kalau dilipat kursinya. Itu sangat praktis untuk keluarga. Tapi kalau kenapa pilih Veloz dibanding Avanza adalah untuk Anda yang menyukai fitur advance gitu ya, misalnya kayak kamera 360 tadi, atau ada wireless charging, dan juga sebuah mobil yang memang secara brand image dan secara name image-nya itu sudah berbeda kelas dengan Avanza gitu ya. Toyota brand image bagus, dan Veloz memiliki name image yang sudah terpisahkan dari Avanza yang cenderung dikatakan lumayan terpakai untuk taksi online misalnya seperti itu ya. Nah, Veloz ini tidak seperti demikian gitu. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Toyota Veloz Q 1500cc CVT. Ya, ini 2022 akhir tapi unitnya sampai 2024 masih mirip ya. Sebuah mobil keluarga dengan reliabilitas dan juga practicality ya, practicality seekor Avanza, tetapi memberikan Anda fitur-fitur dan gengsi yang berada di atasnya gitu ya. Fitur-fiturnya kayak kamera 360 tadi tidak terdengar gitu di kelas LMPV gitu ya. Sekian yang bisa disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Toyota Veloz Q CVT 1500cc ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan, ada masukan, atau sekedar ingin bincang-bincang terkait otomotif saja dengan Drive Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!